Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Siapa yang tidak tahu Raja Salomo? Seorang raja Israel yang menggantikan Raja Daud, ayahnya. Kita mungkin pernah mendengar kisah pada saat Allah menawarkan kepada Salomo untuk mengajukan permintaan apapun yang ia inginkan dan Allah akan memberikannya. Teman-teman tahu, pada saat itu apa yang Salomo minta bukanlah kekayaan, bukan juga kekuasaan, tetapi hikmat. Dan Allah tidak hanya memberikan hikmat kepada Salomo sesuai yang ia minta, namun Tuhan juga memberikan kepadanya kekayaan dan juga kuasa. Raja Salomo terkenal sebagai raja yang penuh hikmat bijaksana, kaya, dan namanya masyhur di antara bangsa-bangsa. Keren ya? Kita mungkin bertanya-tanya, untuk apa sih Salomo itu meminta hikmat? Saya percaya Salomo tahu bahwa manusia sangat memerlukan hikmat dari Tuhan untuk bisa menjalani kehidupan yang berkenan dan berhasil di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan melihat Amsal 4 dan belajar tentang bagaimana pentingnya hikmat di dalam kehidupan kita. Amsal 4 merupakan nasihat dari Raja Salomo kepada anak-anaknya. Dan ini juga merupakan nasihat buat setiap kita, orang-orang percaya. Raja Salomo memerintahkan kita untuk mendengarkan didikan yang ia berikan melalui Amsal 4 ini supaya setiap kita beroleh pengertian. Ada 3 poin penting yang Raja Salomo ajarkan kepada setiap kita. Yang pertama, perolehlah hikmat dan pengertian. Kita bisa baca dari ayat yang pertama sampai ke-9. Dalam Amsal 4 ayat yang kelima dikatakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Kemudian, hal ini juga diulang kembali di ayat yang ke-7. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Hikmat dan pengertian di sini bukan sekedar kepintaran ataupun kecerdasan secara akademis. Tetapi hikmat adalah bagaimana kita bisa mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan bagaimana kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Banyak orang yang pintar secara akademis, cerdas, banyak akalnya, tetapi sering salah melangkah dalam pilihan-pilihannya. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki hikmat. Karena itu, dikatakan penting sekali untuk kita memperoleh hikmat dan pengertian dari Tuhan. Poin kedua, perhatikan jalan-jalanmu. Bisa dibaca dari ayat ke-10 sampai dengan ke-19. Dalam Amsal 4 ayat 14-15 berbunyi, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Kita perlu memperhatikan setiap jalan kita. Jangan kita ikut-ikutan dengan teman-teman yang berpikiran jahat, yang melakukan hal-hal yang tidak benar, yang berkata-kata kasar, berkata-kata kotor, suka merokok, suka melihat pornografi, dan melakukan hal-hal lain yang tidak kudus. Janganlah kita mengikuti jalan-jalan mereka. Tetapi sebaliknya, jauhilah dan menyimpang dari jalan-jalan itu. Artinya apa? Artinya, kita jangan berkompromi dengan dosa hanya karena peer pressure atau tekanan dari teman-teman kita. Ingat, firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 2 berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita, anak-anak Tuhan, dipanggil untuk menjadi orang-orang benar yang melawan arus dunia. Ayat ke-18 berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kita perlu memperhatikan jalan-jalan kita dan tetap berada di dalam kebenaran firman Tuhan, di mana orang-orang akan melihat terang Kristus nyata di dalam kehidupan setiap kita. Poin yang ketiga, jagalah hatimu. Bisa dibaca dari
Ayat yang ke-20 sampai dengan 27. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Hati yang dimaksud di dalam ayat ini bukan organ tubuh yang berfungsi mengeluarkan racun dari tubuh kita ya teman-teman. Tetapi hati di sini berbicara tentang bagian terdalam dari diri kita yang mengatur semua pikiran, perasaan, emosi, bahkan ambisi kita. Secara rohani, hati berbicara tentang roh kita yang dapat terkoneksi dengan roh Allah. Hati kita ini sangat perlu dijaga. Gimana caranya? Yang pertama, penuhi hati kita dengan hikmat dari firman Tuhan. Kita perlu mengisi hati kita dengan firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat ke-16 berbunyi, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Firman Tuhan menolong setiap kita untuk menjaga hati kita tetap on the track. Firman Tuhan jangan hanya dibaca teman-teman, namun perlu kita hafalkan, kita renungkan, dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan akan menolong kita menjaga hati dan langkah kehidupan kita. Yang kedua, kita perlu menyadari bahwa sumber dari pikiran, emosi, tindakan, dan ambisi kita adalah hati kita. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita akan menimbulkan reaksi. Respon yang berasal dari apa yang kita pikirkan maupun kita rasakan. Setiap ambisi kita pun muncul dari dalam hati kita. Dan juga hati menjadi sumber dari segala tindakan dosa. Yesus berkata dalam Matius 15 ayat 18-19, "Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat." Nah, semua ini adalah kejahatan yang bisa timbul dari hati kalau kita tidak sungguh-sungguh menjaga hati kita, teman-teman. Kita perlu menjaga apa yang masuk ke dalam hati kita dan menjaga juga apa yang keluar dari hati kita. Jangan pernah kita menganggap remeh dosa. Yang ketiga, awasi perkataan kita. Di ayat ke-24 dikatakan, "Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu." Ayat ini dengan sederhana berkata, jangan bohong. Untuk menjaga hati kita, pastikan kita tidak memutarbalikkan kebenaran. Half truth is a whole lie. Artinya, kebenaran yang setengah-setengah adalah suatu kebohongan. Kita harus berhati-hati saat kita berbicara. Karena apa yang kita katakan itu mempengaruhi hati kita. Poin keempat, tetap fokus ke depan. Ayat ke-25 dikatakan, "Biarlah matamu memandang terus ke depan dan matamu tetap ke muka." Fokuslah kepada apa yang akan kamu capai di masa depan dan bukan kepada kondisi dirimu saat ini. Fokus pada rencana Tuhan dalam hidupmu. Allah punya desain yang sempurna bagi hidupmu. Yang kelima, hiduplah di jalan yang lurus. Kita bisa baca di ayat ke-26 dan 27. Pikirkan baik-baik setiap langkah yang akan kita ambil dalam kehidupan kita. Apakah saya mengambil jalan yang benar menurut Tuhan? Atau jangan-jangan benar menurut saya, namun salah di mata Tuhan? Be careful. Kita perlu memutuskan dengan hati-hati kemana kita harus melangkah. Dan tetap memilih berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Karena hal itulah yang menolong kita agar kita dapat menjaga hati dan hidup kita. Teman-teman, hikmat begitu penting untuk kita miliki. Namun memiliki hikmat tidak terlepas dari menjaga hati kita. Kita perlu terus menghidupi firman Tuhan dan menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kita juga perlu mengawasi perkataan kita, menjaga fokus kita ke depan, dan hidup di dalam jalan yang lurus. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita untuk bisa menjaga hati kita. Karena hati kita menentukan jalan hidup kita.